Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. وصلى الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan inayahnya. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian rutinitas kita, pengajian kitab Sirus Salikinnya. Pada kali ini kita memasuki kepada fasal baru di halaman 202. Kita sudah selesaikan pembahasan daripada fadilatus salawatul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita akan memasuki daripada fasal yang baru, fasal yang disebutkan oleh pengarang kitab di halaman 196, adab doa, kelebihan istighfar, dan kelebihan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang masuk kepada yang ketiga daripada yang disampaikan di awal oleh pengarang kitab.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Faslun fi fadilatil istighfar. Ini suatu fasal pada menyatakan kelebihan mengucap istighfar. Kelebihan mengucapkan istighfar. Kita lebih menyebutnya adalah istighfar atau minta ampun. Dan istighfar ini menjadi bahasa sehari-hari. Ayo baca istighfar, beristighfarlah. Padahal dia daripada bahasa Arab. Istighfar itu adalah ghafara, mengampun, memohon ampun. Istighfar memohon ampun, mendatangkan ampunan, tuntutan, mendatangkan alif, sin, dan ta dari kata kerja, maka artinya memohon atau menuntut. Istighfar. Istighfar dah, enggak apa-apa. Oh, itu ada. Itu ada. Ini ada. Istighfar ya lebih menghayati dan meski daripada maknanya. Dia punya kata dasar adalah yaitu ghafar. Ya, ghafar artinya ampunan. Ampunan. Kata kerja yang didatangkan daripada alif sejata setiap kata kerja berbeda, maka yaitu daripada menuntut atau memohon. Jadi bila bersambung artinya memohon ampunan, istighfar. Contoh di dalam ayat 34 surah Al-Baqarah, wa yaqulu la ilaha illa Adam sajadu illa iblis aba wastakbar. Dia punya kata dasarnya adalah kibr, sombong. Sombong masuk daripada alif, sin dan ta, artinya merasa sombong, tinggi. Merasa sombong atau itu menuntut kesombongan. Nah, istighfar itu adalah. Jadi kita membacakan daripada kelebihan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun hadis? Nah, nanti akan disampaikan oleh para ulama-ulama, juga disebutkan di sini akan kelebihan daripada mengucapkan istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari itu tidak pernah lepas mengucapkan daripada istighfar selama satu hari itu. Satu riwayat menyatakan 100 kali, riwayat mengatakan 70 kali.
Rasul yang dijamin surga, dijamin ampunan, maksum daripada dosa, terpelihara daripada dosa, tapi masih mengucapkan istighfar, tapi masih yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita? Mana dalilnya di dalam Al-Qur'an? Firman Allah taala. Kalau bahasa Arabnya qauluhu ta'ala. Firman Allah taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarahullah fastaghfiru dzunubahum wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Di dalam surah Ali Imran di atas ayat berapa, 131 ke atasnya, 4 atau 5. Artinya mereka itu apabila berbuat akan kejahatan atau menganiaya akan diri mereka itu, maka menyebut mereka itu akan Allah Ta'ala dan menyebut, mengingatnya, maka mengucap istighfar mereka itu, yakni memohonkan ampun mereka itu bagi segala dosa mereka itu, dan tiada mengampuni akan dosa melainkan Allah. Ini ayatnya langsung ya Pak, teksnya langsung. Artinya apa kata ayat ini? Al-Quran, Allah berkata, siapa saja yang mana mereka itu melakukan maksiat kejahatan, baik itu kejahatan pada dirinya sendiri, menzolimkan dirinya, berbuat maksiat dimulai baligh sampai sekarang ini berbuat maksiat pada dirinya, melakukan dosa-dosa fahisyah. Fahisyah itu kekejian, kejahatannya, baik yang nampak tak nampak, itu fahisyatun. Jahat, zahir, ini fahisyatun. Kemudian saat dia melakukan itu kejahatan kepada dirinya juga dizaliminnya, teringat umur 40 baru teringat Allah, zakarullah, ingat dia kepada Allah. Ketika saat dia ingat, langsung dia beristighfar, astagfirullah, ya Allah, ampunilah ya Allah, dosa-dosa hamba lalai kepadamu ya Allah, segala nikmat yang telah engkau berikan hamba tidak ingat ya Allah, mulai hari ini ya Allah, ampunilah segala dosa. Bila ada orang yang demikian itu, kata Allah, hambaku, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Allah, illallah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, melainkan Allah. Jadi Allah Maha Pengampun. Tapi dosa saya banyak loh, tak terhitung sebanyak mana dosa yang ada pasir di lautan, sebanyak mana dosa daripada yaitu buih di lautan. Mana banyaknya? Banyaknya dosa seorang hamba, pengampunan Allah lebih luas lagi. Ghaffar, makanya itu, innahu kana ghaffara, itu irit yang kita bacakan. Nah, jadi oleh karena itu, jika Allah berikan kita hidayah untuk ingat kepada Allah, maka pengampunan Allah lebih luas dan tidak ada yang mengampuni hanya kepada Allah, hanya Allah saja. Fastaghfirudz dzunuba, fastaghfiru, minta ampunlah kamu. Ya, saat ingat tu langsung cepat Pak. Jadi kalau sudah tiba-tiba nanti ingat terus kita tidak mengucapkan ampunan, maka di situ hidayah sulit didapatkan.
Ada orang yang dapat hidayah tapi dia enggak begitu peduli. Orang berusaha mencari hidayah, kita tiba-tiba hidayah itu datang sendiri, tapi kita tidak mau menjemputnya. Berusaha, ada yang mencari hidayah, pergi ke Mekah dulu, baru dapat hidayah. Cari dia hidayah, lihat orang sakit, lihat orang sakaratul maut, lihat orang sedang nazak, lihat dia sedang meninggal, matanya melotot. Lihat orang yang dimandikan, lihat orang yang dikuburkan, lihat dan lihat kembali. Dia berusaha untuk mencari hidayah. Dia berusaha untuk melembutkan hatinya, menjinakkan hatinya supaya ingat kepada Allah. Tapi ada seorang hamba, bila dia itu mendapatkan dirinya ini ingat kepada Allah, maka dia berbuat istighfar. Allah mengampunkan dosanya. Walaupun dia banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi jangan kita putus asa. Jangan putus asa. Makanya Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina amanu asrafu la taqnatu min rahmatillah. Ya Muhammad, katakan kepada hambaku, beriman yang melampaui batas akan dirinya, artinya terlalu banyak maksiat dirinya itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan mereka itu merasa putus akan rahmat Allah. Jangan. Rahmat Allah luas, lebih luas lagi daripada alam ini. Allah sebutkan siapa? Ya Muhammad, bilang sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat itu, yang buat ingkar kepadaku. Allah tak sebut, tapi Allah sebut apa? Bilang sama hambaku, ibadi. Jadi Allah naikkan kita derajat kita. Bagi orang yang bermaksiat, itu Allah sebut dengan sebutan ibadi, hambaku. Apalagi orang yang beramal saleh, mungkin sebutan yang indah. Kok disebut ibadi, hambaku? Contoh, Allah menyebutkan Nabi Muhammad hamba. Mana? Dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Hamba kan? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambaku. Bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ibadah, hamba. Jadi mulai saat ini, mulai kita hidayah datang, ingat kepada Allah, perbanyaklah istighfar. Lidah beristighfar. Itu kapan aja, terserah. Fi kulli hal, dalam keadaan apapun. Ya, makanya ulama dengan cara setidaknya ba'da salat ada 3 kali. Bila ada luang waktu, sempatkan dengan tasbih. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sempatkan untuk membaca istighfar. Satu, itu dalil dalam Al-Quran. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa man ya'mal su'an aw yadhlamu nafsahu thumma yastaghfirullaha yajidullahu ghafurar rahima. Artinya, barang siapa berbuat amal kejahatan, dia buat segala maksiat-maksiat, kejahatan-kejahatan, atau menganiaya, ia akan dirinya menzalimi dirinya. Kemudian maka memohonkan ampun ia akan Allah Ta'ala, dapat hidayah. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapaku, dosa orang-orang yang telah mendidikku, dosa kakek dan nenekku. Niscaya mendapati ia akan Allah Ta'ala mengampuni lagi mengasihani akan dia. Pasti Allah akan berikan. Ya, jangan putus asa. Apa iya Allah mengampunkan dosa saya? Maksiat
yang saya lakukan? Apa iya Allah menerima salat saya? Apa iya Allah terima saya ke masjid? Semua maksiat dilakukan, tapi dia ingat, dia dengar ada orang yang membacakan ayat ini, maka Allah bisa mengangkatkan derajatnya setinggi, bahkan lebih mulia daripada orang yang biasa melakukan kebaikan. Nah, ini mereka-mereka yang dapat hidayah dari ayat Al-Quran langsung mengerjakan kebaikan, walaupun dia itu banyak melakukan maksiat, kemudian dia istighfar. Itu dua dalil dalam Al-Quran. Maka musannif menyebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqtiru ay yaqula subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membiasakan, membanyakkan ia mengucap apa yang diucapkan Nabi, kebiasaan Nabi, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Itu yang dibaca, banyakkan baca. Artinya apa? Maha suci Engkau, hai Tuhanku, dan dengan puji Engkau, hai Tuhanku, ampuni olehmu bagiku, karena bahwasannya Engkau yang terlebih menerima akan taubat hambamu, lagi yang terlebih mengasihani akan hambamu. Ada dalil ini, dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang istighfar. Bacanya, Nabi biasa baca itu. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Biasanya itu dia. Itu dibaca. Itu kalau dari riwayat lain, doa ini dibaca yaitu i'tidal. Ya, dibaca setelah itu. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, subhanakallahumma bihamdika. Doa ini dibaca. Wiridnya ini, jika orang ini ahli wirid, senang wirid, maka diambil ini wirid, istighfar. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua, dalil yang kedua dari hadis, man aktsara minal istighfar ja'alallahu azza wa jalla min kulli hammin farjan wa min kulli dhaikin makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Saya ulang, man aktsara minal istighfari ja'alallahu azza wa jalla min kulli hammin farjan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membanyakkan ia mengucap istighfar, astaghfirullah, 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 dia baca itu banyak, yakni barang siapa membanyakkan memohonkan taubat, niscaya menjadikan Allah Ta'ala baginya daripada tiap-tiap duka cita akan sukacita.
Satu, tiap-tiap picit hati akan tempat keluar kepada keluasan, dan memberi Allah Ta'ala akan rezekinya daripada sekira-kira tiada dapat dikira-kiranya. Perhatikan hadis Nabi. Siapa saja mereka-mereka itu yang membanyakkan mengucapkan daripada istighfar, dia memohon ampun, meminta ampun, dia berbanyak dan bertaubat ia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bila dia itu mendapatkan duka cita, maka Allah ganti menjadi sukacita, senang. Dia perbanyak ini istighfar, dia bertaubat dia kepada Allah, dia mendapatkan duka cita, kesedihan, dia mendapatkan musibah, maka Allah ganti duka cita itu dengan sukacita disebabkan baca istighfar. Siapa saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan daripada kesulitan, kesempitan, banyak masalah rumah tangga, masalah daripada ekonomi, masalah sosial, dan masalah apa saja yang dihadapi, dia mendapatkan kesempitan. Dia baca istighfar dia banyak-banyak, dia ingat kepada Allah, dia taubat dia kepada Allah, Allah ganti kesempitan ini yaitu menjadi makhraja, memiliki jalan keluar. Jalan keluarnya ada. Tanpa disadari Allah kasih jalan keluar. Hutang banyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus dia bertobat, terus dia bertobat. Tiba-tiba datang ada yang Allah kirimkan melalui dari mana saja, bisa mengobati anaknya sakit, mengobati istrinya sakit, mengobati suaminya sakit, keluarganya, orang tuanya, karena dia mengamalkan istighfar. Allah ganti kesempitan dan keluar. Siapa saja yang banyakkan baca istighfar, kata Nabi, maka yaitu bila dia ada kesusahan, min wa yarzuquhu, Allah datangkan pula rezekinya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah datangkan rezeki tanpa dihitung, tanpa dikira-kira, tanpa dikira-kira. Maksudnya kira-kira ini tanpa disangka-sangka, datang saja. Lagi duduk, lagi ini, tiba-tiba datang. Jadi ini hanya amalannya istighfar. Ya. Yang ada kesulitan ekonomi, banyak istighfar. Lazimkan daripada membaca istighfar. Makanya doa kita kenapa belum dikabulkan? Karena tidak bertobat dulu. Kita langsung ingin tertuju isi doa kita, hajat kita, tapi kita tidak taubat. Ambil wudu, salat sunat taubat, mohon kepada Allah, istighfar. Tidak juga lakukan lagi. Jadi kita ingin mau yang hasilnya saja, tapi tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dosa kita diampunkan, tapi bisa mendapatkan kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan Nabi. Orang yang duka cita mendapatkan sukacita. Orang yang sempit dapat jalan keluar. Dan juga istighfar, Allah datangkan rezekinya tanpa disangka-sangka, tanpa dikira-kira, dan tak dapat dihitung. Ya, itu rezeki. Apa saja itu rezeki. Maka dibaca istighfar. Astaghfirullah. Bacanya bukan astaghfirullah, bukan astaghfirullah. Jangan astaghfirullah. Astaghfirullah bukan. Astaghfirullah. Astaghfirullah.
Kadang kan baca kan astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, bukan astau. Nanti dibacanya ini astau nanti. Dia bacanya astagh, ya. Ada ghain. Jangan dibaca astaghfirullah. Jadi bacanya jadi ini. Perhatikan lagi ya. Saya sering dengar juga tuh. Astaghfirullahaladzim. Wan astau. Baca. Baik, itu dia. Perbanyak itu. Istighfar. Perbanyaklah. Kenapa ilmu tidak bisa masuk? Karena kurang istighfar. Kenapa kita belum mendapatkan rezeki? Kurang istighfar. Kenapa musibah datang terus? Kurang istighfar. Tapi kalau orang yang baru meninggal, orang yang sakaratul maut, jangan disuruh dia istighfar. Ayo baca, jangan. Kita ingatin aja, astagfirullah. Atau dibaca yang abdolnya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan disuruh, baca, ayo cepat, nanti malaikat datang. La ilaha, jangan disuruh. Itu baik. Baca aja, kita baca. Soal dia baca dengan tidak itu. Tapi nanti kalau dibaca dia udah meninggal pula nanti. La ilaha. Gitu. Udah meninggal dia, setengah dia baca. Tapi tetap dia yaitu dalam hatinya hendak membaca la ilaha illallah. Tapi karena habis pula jadwal dia di situ kan. Habis dia masanya udah selesai. Berarti la ilaha. Yang jelas kita baca itu bukan istighfar. Istighfar ini banyak mencukupnya Pak. Banyak. Baik, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak istighfar. Perbanyak wirid ini dulu. Ya, ini benar wirid yang diamalkan oleh Imam Al-Ghazali itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yawmi 70 marratan." Inni la astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yawmi 70 marratan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya aku mengucap istighfar akan Allah Ta'ala dan aku taubat kepadanya di dalam tiap-tiap hari 70 kali. Astaghfirullahaladzim. Dibaca oleh Nabi 70 kali Pak, setiap hari. Nabi yang sudah melihat surga, Nabi yang udah melihat alam, udah melihat daripada nikmat-nikmat, udah dijamin jauh daripada maksiat dan dosa, dekat dengan Allah, tapi masih mau mengucapkan istighfar. Jadi kalau mengikut Nabi, betul-betul ikut Nabi. Artinya Nabi membaca ini tiap hari. Fil yaumi 70, dalam satu hari yaitu 70 kali. Cicil boleh, enggak apa-apa, tapi pahalanya cicil juga. Hari ini 5. Ya kan? Baru mengenal ya, baru bisa istiqomah dia. 5 nanti istighfar atau 10. Pahalanya dikasih separuh. Separuh. Kok sikit kali ya Allah? Iya, engkau istighfarnya pelit kali. Minta hajat mau, beristighfar tidak mau. Ikutin Nabi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina itu ya bawah atau ya titik atas satu. Itu apa itu? Apa bukunitas itu? Terjemahannya apa?
Huruf ya atau nun? Huruf ya ya. Ya'wa. Ya'wi ya. Man qala hina ya'wi ila firashihi. Man qala hina ya'wi ila firashihi. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 marrat. Ghufira lahu dhunubahu. Wa in kanat mithla zabadul bahri. أو عداد رمل عالج أو عداد ورق في الشجر ورق الشجر أو عدد أيام الدنيا. Barang siapa berkata pada ketika datang ia kepada tempat tidurnya, baru dia tidak mau meranjak ke tempat tidurnya, duduk di tempat tidurnya, kemudian dia ingin membaringkan badannya ke tempat tidur, kemudian dia baca doa ini. Mana doanya? Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia baca apa? Yaitu 3 kali. Bila dia baca 3 kali ini, ketika dia membaringkan badannya, niscaya mengampuni Allah Ta'ala akan dosanya. Coba bayang Pak, kalau hendak minta ampunan dosa, saat itu dosa kita diampunkan, duduk langsung tidur berbaring. Oh berarti enaknya tidur bolak-balik tidur aja lah. Diampuni dosa tuh, ya tidur aja kan. Gitulah amalannya. Niscaya mengampuni Allah Ta'ala akan dosanya. Dan jika ada dosanya itu seumpama buih di lautan sekalipun, atau sebilang-bilang pasir di padang. Nah, pasir di padang, pasir yang ada di lapangan itu. Walaupun banyak, berapa banyak dosanya? Ada nggak banyak sebanyak pasir yang ada di lapangan itu, padang? Atau sebilang-bilang daun kayu, berapa banyak di bumi ini? Daun-daun kayu, pohon. Sebanyak itukah dosanya? Allah ampunkan. Atau sebilang-bilang hari di dalam dunia, berapa hari di dunia telah dihabiskan, dimulai dari masa Adam sampai sekarang ini. Sebanyak itukah dosanya? Maka bila dia mengucapkan kalimat ini, Allah mengampunkan dosanya. Saat dia berbaring, begitu dia baca istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kemudian dia baring, dia tidur, kemudian dia baca doa mau tidur. Dia baca doa ini. Baru dia masuk pada itu. Dan bangun tidurnya ada lagi kan? Bangun tidurnya kita dalam pelajaran tahlil kemarin tu. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah ampunkan dosa. Allahumma ghfirli. Kalau ini mau tidur, Allah ampunkan. Karena di dalam tidur kita itu bisa jadi dosa. Doanya. Baca istighfar. Ini Pak, ini amalan Pak. Kalau ingin cari banyak pahala ya, banyak minta ampunan. Ini yang dibaca. Bayadi apa baca Bayadi? Boleh Bayadi baca? Bayadi bisa baca yang tak berharkat. Yang
Tak baris luar biasa. Oh, cuma itu. Luar biasa nih. Yang tak berbaris bisa dibacakan. Berarti udah naik makomnya nih. Iya. Luar biasa. Baik ya. Ini dia. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul atau hayyan? Hayyul atau hayyan? Perhatikan. Hay. Berarti dia apa? Rajul apa? Hay. Alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Loh, kok beda nih lagi nih? Kok beda Pak Rizky? Hayu. Hayu atau hayya? Yang kita sering dengar. Tapi kok saya bilang? Saya harus jelaskan. Nah. Astaghfirullah. Fi'il. Aku mohon ampun akan Allah. Allah sebagai maf'ul, objek. Fi'il, fa'il, maf'ul. Subjek, predikat, objek. Astaghfirullah Al-Azim. Sifat Allah. Kalau lafaz Allah baris atas, maka sifatnya baris. Sifat Allah Maha Agung. Alladzi, yang mana dianya Allah. La ilaha, tiada yang pantas disembah illa, melainkan Hu. Saya sudah jelaskan tentang Hu ini. Hu itu adalah nama Allah. Dia Allah. Hu Ahad. Allah. Qul huwallahu ahad. Maka nama Allah di situ satu ayat ada 3. Hu, Allah, Ahad. Bukan dia itu kata ganti. Hu. Alladzi la ilaha illahu. Yang mana Allah tidak ada pantas yang disembah melainkan Dia. Melainkan Dia. Allah yang mana? Al-Hayya. Ya. Allah yang Maha Hidup. Lihat sifatnya. Allah yang mana? Allah yang Maha Agung. Allah yang mana? Allah yang Maha. Lagi Allah Maha berdiri, mengatur. Sifat Allah nih. Sifat. Wa atubu. Ini kok kenapa nih? Karena mengikut di sini. Aku minta ampun, aku bertaubat. Berarti ini lafaz ini mengikut ke sini. Lafaz ini mengikut ke sini. Lafaz ini mengikut ke sini. Ini namanya na'at. Paham ya? Jelas? Ini aneh nanti. Tapi walaupun ada orang baca itu, tidak kita salahkan. Kita yang sudah tahu nahwu sharaf. Contoh. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Allah baris apa? Atas atau bawah? Bawah. Ar-Rahman sifat siapa? Sifat Allah. Kalau baris bawah dia, maka sifatnya pun baris. Ar-Rahim sifat siapa? Sifat Allah. Kalau Rahmannya sifat bawah, maka di bawah jadi sifat mengikut, ini namanya. Ikut ini, ngikut ke sini. Begitu juga itu istighfar. Paham Pak ini? Ya, jelas? Tapi kalau ada orang yang baca Hayyul Qayyum boleh. Tapi yang lebih mantap mengena ini dia. Karena dia ada domirnya di sini. Karena dia adalah na'at, sifatnya Allah. Tapi kalau dia tidak disebutkan Wal Hayyu, dialah Allah, itu hidup. Itu zat hidup. Tapi ini sifat Allah melekat padanya. Seperti ini. Kan enggak ada Astaghfirullahalazim. Enggak ada kan? Azim. Karena mengikut ke sini. Nah, itu ya. Itu sekedar ilmu yang jarang disampaikan.
Yang tidak tahu orang, mungkin orang bertanya-tanya, tempat sana kok ada istighfar Hayyul Qayyum. Nah, itu persoalan. Persoalan nahwu saja. Nahwu. Persoalan dalam kaidah bahasanya. Dalam kaidah istilahnya, alih-alih nahwu. Tapi bagi orang awam yang belum tahu tak apa-apa. Bagi ingin mendalamin, maka yang pantas adalah haya. Karena itu disebut dengan na'at. Na'at itu artinya sifat. Sifat Allah. Jadi sifat Allah disebutkan Al-Azim, Al-Hayya, Al-Qayyum. Ya. Bapak lihat itu Asmaul Husna. Baca itu Asmaul Husna. Pasti ada Huwallahur Rahmanul Malikul Qudusu Salamul Muhaiminu. Pasti barisnya itu dhammah semua. Ya kan? Mengapa dhammah? Karena mengikut lafaz Allahu. Ya, lafaz Allah. Jadi lafaz Allah di sini ini dia. Yang Allah di sini digantikan daripada hu. Hu ini bukan hanya kata ganti sebagai yaitu pronoun. Domir bukan. Dia ini lafaz Allah. Seperti ini ya. Saya sebutkan tadi. Qul wallahu ahad. Ya ini Allah. Ya. Sifat Allah ahad. Ini nama Allah ini. Nama Allah ini hu. Makanya kalau orang yang berzikir itu hu. Ada. Tapi bukan makom kita nih. Orang yang sudah tinggi dalam ini. Jadi kalau ada orang, enggak ada aja wirid itu. Karena dia belum sampai tasawuf ke sana. Padahal di dalam sini sudah ada. Nama Allah, nama Ahad. Enggak percaya ini nama Allah. Kita lihat. Nama Allah di sini adalah Allah. Dalam Al-Quran ada enggak Pak ini? Ada. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hilangkan dia. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Ulangkan lagi. Lahu mulku samawati wal ardh. Hilangkan gila. Tinggal huwallah. Jadi illahu alimul ghaibi wasyahada, ya kan? Nah, hu. Jadilah tinggal dia. Ini adalah wirid yang dalam, sangat dalam. Itu wirid orang-orang yang tarikat, orang-orang yang sudah tarikat Naqsyabandi, tarikat Syatari, yang sudah dia sufi. Baik, ya, sampai situ. Luar biasa. Ini perbanyaklah kita dengan istighfar. Ayo kita mari beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام. وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة.
اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian kita mengenai tentang kelebihan istighfar. Perbanyaklah membaca istighfar, perbanyaklah meminta ampun kepada Allah, perbanyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala daripada duka cita kita Allah akan ganti dengan sukacita. Rezeki kita akan diluaskan oleh Allah. Kesempitan dalam hidup kita Allah akan bukakan, Allah akan berikan jalan keluar dengan asbab istighfar kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan istighfar ini yang terakhir, yaitu doa ketika berbaring ke tempat tidur, maka dengan membacakan ini 3 marrat, 3 kali, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan, walaupun dosanya itu sebanyak pasir yang ada di padang, walaupun dosanya itu sebanyak daripada pohon kayu yang ada di dunia ini, maka Allah tetap mengampunkan dosa-dosanya itu. InsyaAllah, mudah-mudahan kita diampunkan segala dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.